Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kacang kripo yang tidak pedas, yang rasanya enak, gurih, garing sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 150 gram kacang tanah. Pilih kacang tanah yang bagus, yang utuh, tidak kisut-kisut. Sebaiknya pilih kacang tanah yang warnanya putih seperti ini. Kalau yang agak coklat itu biasanya kurang manis dan kurang gurih. Tapi tergantung selera kita masing-masing ya. 50 gram tepung terigu protein sedang. 1,5 sendok makan tepung maizena atau ini setara dengan 10 gram beratnya. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 25 gram gula pasir, 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. 1/4 sendok teh baking powder, 1/2 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 siung bawang putih ukuran sedang. Langkah pertama, bawang putih kita kupas, lalu kita cuci bersih, lalu kita haluskan. Karena tadi jumlahnya relatif sedikit, ini saya parut ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam telur, tambahkan gula pasirnya, juga bumbu kaldu, garam, dan baking powdernya. Lalu ini kita kocok sampai gula pasirnya ini benar-benar larut. Ini gula pasirnya sudah larut, lalu masukkan kacang tanahnya. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan tepung maizenanya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung terigunya. Aduk sampai rata. Ini hasil akhirnya seperti ini ya. Sedikit agak lembek. Siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Setelah minyaknya betul-betul panas, lalu masukkan secukupnya adonan kacangnya. Pastikan kacangnya ini nanti terendam dengan minyaknya ya. Lalu ini kita aduk-aduk supaya nanti kacangnya bisa terpisah satu sama lain. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti bisa matang sempurna. Jadi ini kita pisah-pisahkan ya. Kita goreng sampai nanti kuning kecoklatan. Sambil sesekali kita bolak-balik supaya nanti warnanya bisa rata. Tetap gunakan api cenderung kecil supaya nanti matangnya betul-betul sempurna. Ini warnanya sudah kecoklatan. Kita angkat lalu kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan kacang yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya kacang kripo yang sudah jadi. Ini renyah, garing sampai ke dalam, rasanya enak, gurih, teksturnya tidak keras ya, empuk. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pilih kacang
yang bagus, yang utuh, tidak kisut-kisut. Sebaiknya gunakan kacang dengan kulit ari yang agak putih ya, supaya nanti hasilnya manis dan gurih. Yang kedua, pastikan minyak yang kita gunakan sudah dalam keadaan betul-betul panas saat kita goreng. Begitu masuk adonannya, langsung kita pisah-pisahkan. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya bisa garing sampai ke dalam. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kacang kribo yang rasanya enak gurih dan garing renyah sampai ke dalam untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.